Teman-teman bisa buka BMP-nya modul 4 ya. Sudah muncul di layar teman-teman semua untuk modul 4 di sini. Sudah, Bu. Baik. Ya, terkait sistem antrian. Teman-teman beberapa dengan penulis sebagai berikut. Terlihat untuk tulisan ini? Antrian. Masih ingat D/E dan /F. A di sini notasi dari ada yang masih ingat? Namanya ya. Ada Yeni. Halo Yeni. Oh, Nafisatul ya. Nafisatul mau jawab? Baik, sepertinya hilang sinyal. Untuk Reza, Reza. Hai Reza, halo. Saya coba absen dulu deh. Halo Nini, selamat siang. Halo Nini, selamat siang. Selamat siang, Bu. Maaf, Bu. Artinya putus-putus ya? Ini sinyal saya atau sinyal teman-teman ya? Sinyal saya juga error, Bu. Ih, halo Reza, selamat siang. Iya, Bu, siang. Halo Fahri, selamat siang. Bu. Halo Yani, selamat siang. Siang, Bu. Hai, kita siap ya untuk belajar teori antrian pada siang hari ini. Sudah dibuka untuk BMP-nya atau teman-teman sambil bekerja? Baik, saya mau coba ajak teman-teman ya membahas materi terkait modul 4 dan juga modul 5. Jadi minta tolong untuk membuka BMP. Bila selesai nanti di bab 4, maka kita akan lanjut masuk ke modul kelima. Ya, untuk pertama kali sebelum kita buka modul keempat, saya ingin review sedikit terkait sistem antrian di mana penulisannya adalah seperti ini. Saya ingin mengajak teman-teman mengingat kembali notasi A di sini itu adalah menyatakan apa? Ada yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Saya coba panggil aja ya. Untuk Nafisatul Mufariha. Masih ingat tidak? Notasi A di dalam penulisan sistem antrian ini menyatakan apa? Nafisa?
Bentar, Halo. Oh, bentar Bu, Mas. baik. BMP. Baik, silakan. Bisa dibuka di BMP-nya modul pertama. Reza Wahyuni mau coba membantu Nafisa? Bentar, Bu. Baik, Sudah, Bu, sudah dibuka. sudah dibuka? Sudah. Coba. Sekarang A di sini menyatakan apa? Distribusi kedatangan pelanggan atau distribusi waktu antar datang pelanggan. Baik. Dan biasanya dalam pernyataan A, distribusi di sini, itu ada beberapa istilah yang harus dipahami, seperti simbol M, D, seperti itu ya. Kemudian ada EK dan seterusnya. Kemudian untuk yang B, B ini menyatakan apa, Reza? Atau bisa dilanjut, Nafisa. B di sini menyatakan apa, Nafisa? Distribusi keberangkatan pelanggan atau distribusi waktu layan pelanggan. Baik. Untuk yang C, menyatakan, Jumlah saluran pelayanan. ya, jumlah saluran pelayanan yang dilakukan secara paralel. Lalu untuk yang D, menyatakan, Disiplin antrian. disiplin antrian yang terdiri atas beberapa jenis ya. Ada FIFO, LIFO, dan seterusnya. Kemudian untuk E adalah menyatakan, Jumlah pelanggan maksimum yang diperolehkan dalam sistem antrian. benar, jumlah pelanggan yang bisa masuk ke dalam sistem antrian. Dan yang terakhir adalah F yang menyatakan, Populasi pelanggan. ya, jumlah populasi pelanggan. Baik, teman-teman. Sekarang kalau kita perhatikan di modul keempat, terima kasih ya, Nafisa. Modul keempat ini adalah sistem antrian MG/1. Kita lihat M/G/1 artinya apa di sini, teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? M yang pertama itu menyatakan bahwa sistem antrian ini terdiri atas, saya coba panggil namanya ya, ada Nining. Halo Nining, selamat siang. Iya, siang, Bu. Baik Nining, untuk sistem antrian M/G/1 ini artinya apa? Kedatangan pelanggan yang berdistribusi eksponensi. Kosong. Iya kan, Bu ya? Dan waktu Kalau antar kedatangan bila ingin menyatakan suatu distribusi waktu, maka distribusi waktu kedatangan itu berdistribusi eksponensial. eksponensial. Nah, bila ingin menyatakan suatu variabel acaknya itu adalah jumlah pelanggan yang datang, maka distribusinya adalah Poisson. Seperti itu Kosong. ya. Iya, iya, Bu. Baik, untuk G di sini itu artinya apa? Distribusi waktu pelayanannya bersifat general atau umum. Baik. Ya, untuk satu di sini menyatakan Satunya satu server atau satu pelayanan. baik. Berarti terdiri ada satu layanan paralel yang diberikan oleh pemilik fasilitas ya. Baik teman-teman, ini terima kasih ya, Nining. Ya, sama-sama, Bu. Baik, kita melakukan notasi yang teman-teman harus pelajari di sini, yaitu yang
tapi laju data teman-teman bisa baca. Lalu ada mu, ada lambda n, mu n, ada rho. Di sini teman-teman rho adalah faktor utilitas. Hati-hati ya teman-teman, ketika diberitahu bahwa faktornya itu bernilai lambda dibagi misalkan 2, 3, 4, dan seterusnya, maka teman-teman harus melakukan suatu substitusi atas nilai C ini bersesuaian dengan C yang diberikan di dalam soal. Karena kebetulan di sini nilai C-nya adalah 1, tes di sini adalah bernilai 1 ke I. Ini adalah menyatakan probabilitas adanya I pelanggan di dalam suatu sistem antrian dengan keadaan mapan atau steady state. Ya. Probabilitas adanya satu pelanggan di dalam sistem antrian. Lalu ada P2, artinya apa teman-teman? P2, ada yang coba untuk membaca. Baik, sepertinya tidak ada di tempat. Fahri? Baik, saya coba panggil yang lain ya. Selamat siang, Peter. Iya, Bu. Baik, Peter, terima kasih. P2. P2 itu menyatakan apa, Peter? P2, jumlah pelanggan dalam sistem. Jumlah pelanggan atau probabilitas adanya pelanggan. Jumlah pelanggan dalam sistem itu ada apa? Contohnya P2, contohnya P2 dalam sistem itu ada 2 orang gitu. Oh, baik. Terima kasih. Berarti, em, yang tadi dikatakan Peter, saya coba untuk perbaiki sedikit. Jadi P kecil di sini itu artinya adalah probability. I adalah menyatakan adanya pelanggan yang sedang dilayani atau berada di dalam suatu sistem antrian. Ya, jadi PI itu adalah probabilitas adanya I pelanggan dalam suatu sistem antrian. Ketika saya menyatakan suatu P2, artinya bahwa teman-teman akan menyatakan suatu probabilitas adanya 2 pelanggan di dalam suatu sistem antrian. Seperti itu ya, Peter ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Berikutnya ada kita mengenal simbol lambda efektif, kemudian mengenal dengan sistem lambda. Selanjutnya kita ada beberapa istilah yaitu menyatakan suatu ekspektasi. Teman-teman bisa lihat di sini EN. EN masih ingat ya, adalah suatu ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem. Dalam sistem berarti belum masih masuk ke dalam sistemnya dulu. Sedangkan ENQ adalah jumlah pelanggan yang ada di dalam suatu antrian dan ENS itu adalah jumlah pelanggan yang dilakukan dalam sistem di dalam pelayanan seperti itu. Jadi ada EN, ENQ dan juga ada ENS. Sedangkan EW itu adalah suatu ekspektasi waktu sistem. Teman-teman nanti bisa pelajari dan ingat kembali di dalam istilah-istilah ini ya. Kemudian ada suatu ED yang menyatakan suatu ekspektasi waktu antrian dan ada ES yaitu ekspektasi waktu layan pelanggan. Sekarang kita lihat teman-teman di sini ya. Jadi, dalam suatu sistem antrian MG1, maka jumlah pelanggan dalam sistem antrian ditinggalkan oleh keberangkatan pelanggan C N plus 1 nilainya adalah seperti ini, teman-teman. Ya, kalau kita perhatikan, N besar, N kecil, ini adalah menyatakan jumlah pelanggan dalam sistem yang ditinggalkan
oleh keberangkatan pelanggan CN. Jadi apabila yang ditinggalkan itu lebih besar daripada sama dengan 1, maka teman-teman akan menggunakan rumus yang atas teman-teman. Sedangkan apabila NN-nya adalah sama dengan 0, maka nilai dari NN plus 1-nya adalah sama besar dengan QN plus 1. QN plus 1 di sini adalah jumlah pelanggan yang datang selama waktu layan SN plus 1 dari pelanggan CN plus 1. Sekarang coba kita perhatikan di sini teman-teman. Ya, ini kalau kita perhatikan dari awal buku itu menjelaskan turunan rumus yang teman-teman bisa dapatkan sehingga ada rumus akhir yang bisa teman-teman gunakan dalam suatu perhitungan di dalam teori antrian. Kalau kita perhatikan di sini teman-teman, turunan rumus ini ya teman-teman bisa membacanya, kemudian bisa ditelaah, dan nanti ada beberapa rumus utama yang menjadi dasar dalam perhitungan teman-teman semua. Salah satu rumus dasar yang bisa teman-teman gunakan bisa dibuka di halaman, kalau di BMP kalian itu pertama adalah menghitung probabilitas ke I, ya. Probabilitas ke I itu ada di halaman, coba buka bukunya teman-teman. Boleh dibuka modul keempatnya. Kita bisa lihat di halaman 4.14. Sudah bisa? Ada yang ketemu 4.14? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Ini ya teman-teman 4.14. Nih, rumus, nanti teman-teman bisa bikin stabilo. Rumus 4.25 ini adalah menyatakan probabilitas tidak adanya pelanggan atau nol pelanggan di dalam suatu sistem antrian. P0 nilainya itu adalah sama dengan 1 dikurangi dengan rho. Ingat teman-teman, rho tadi adalah faktor utilitas dan nilainya syarat ketika kita bisa menggunakan rumus P0 ini adalah harus lebih kecil daripada 1, teman-teman. Masih ingat ya tadi faktor utilitas rumusnya adalah bagaimana tadi? Rho sama dengan bagaimana faktor utilitas? Saya tulis di sini ya. Kelihatan untuk pen di sini. Kelihatan, Bu. Dan tadi di ini ada faktor C di sini yang harus menjadi perhatian teman-teman. Gitu ya. Dan sekarang kalau kita lihat, 0 itu adalah sama dengan 1 dikurangi dengan mu. Rumusnya ada sama dengan, nih teman-teman, rumusnya adalah sama dengan mu, bukan mu, ini adalah, nih kita lihat ya, ini adalah rumus probabilitas ke I, dan teman-teman bisa melakukan suatu representasinya. Tadi teman-teman akan dikasih tahu ya, berapa besaran dari Pi di sini. Pi I atau sama dengan Pi0 dikalikan dengan AI ditambahkan dengan sigma atau penjumlahan dari berdasarkan suatu matriks dengan baris dan kolomnya.
Dan umumnya, bila teman-teman melakukan suatu perhitungan, nanti akan ada menentukan probabilitas pertama ataupun kedua. Silakan. Bu, Baik, teman-teman, mohon maaf tadi laptopnya mati. Saya coba untuk lanjutkan kembali ya. Sudah muncul di layar teman-teman semua untuk sharing RBV-nya. Sudah terlihat teman-teman semua? Halo? sudah Bu. Oh, sudah. Baik, terima kasih ya. Baik, teman-teman bisa warnai untuk rumus 4.25 dan juga 4.26. Sekarang kita lihat dari penurunan rumus ini, teman-teman juga akan mendapatkan suatu rumus perhitungan, yaitu ada di halaman 4.16. Terlihat teman-teman semua? Sekarang kita lihat, untuk melakukan suatu perhitungan terhadap ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem, itu teman-teman, untuk sistem antrian MG1, maka teman-teman bisa menggunakan rumus 4.30, yaitu EN adalah sama dengan rumus yang teman-teman gunakan itu yang ada di belakang ini, teman-teman. Ya, bukan yang di depan. Yaitu sama dengan rho ditambahkan dengan lambda kuadrat yang dikalikan dengan VS ditambahkan dengan ES kuadrat dan dibagi dengan 2 kalikan 1 dikurangi dengan rho. Coba kita lihat. PN itu dibaca ekspektasi jumlah pelanggan di dalam suatu sistem. Lalu lambda, lambda itu nanti teman-teman akan didapatkan di dalam suatu rumusnya ya. Lambda itu apa tadi teman-teman? Lambda tadi apa? Jumlah laju, yaitu jumlah pelanggan yang datang berata-ratanya. Kemudian VS ini adalah variansi, kemudian nanti S itu adalah adalah ekspektasi dari suatu waktu layanan pelanggan, lalu rho adalah faktor utilitasnya. Nanti semua nilai-nilai itu dapat
atau diberikan di dalam suatu soal dan teman-teman tinggal melakukan suatu substitusi untuk melakukan perhitungan terhadap EN. Berikutnya, ada suatu ekspektasi jumlah pelanggan dalam pelayanan. Jadi teman-teman bisa berbeda ya di sini untuk 430. Ini adalah ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem. Sedangkan untuk ekspektasi jumlah pelanggan dalam pelayan, itu kita simbolkan dengan ENS. Lihat untuk rumus 4.31-nya. Ariana, halo selamat siang. Ariana ada di tempat. Baik, saya coba sapa dulu Asti. Halo selamat siang Asti. Selamat siang, Ibu. Halo Asti. Halo, Ibu. Pegang BMP atau tidak? Ya, Megang BMP atau tidak? saya baru join. Maaf, Bu. Oke, tidak apa-apa. Tapi ada BMP-nya ya. Ada. Ada, Ibu. Baik, BMP-nya bisa dibuka nanti di modul keempat halaman 4.16 atau 4.16. Kita coba lanjutkan kembali. Terima kasih ya. Terima kasih, Ibu. Kita coba lanjutkan kembali untuk ekspektasi jumlah pelanggan antri. Ini maka disimbolkan dengan ENQ dan rumusnya itu dasarnya adalah EN dikurangi dengan ENS. Dan kalau kita lihat ini ada rumus kedua, rumus yang ini itu berlaku apabila sistem antriannya itu MG1 dan ketika kita turunkan ke dalam rumus, maka rumus baku yang bisa kita gunakan itu adalah rumus yang ada di belakang ini teman-teman. Ya, ENQ nilainya adalah sama dengan lambda kuadrat yang dikalikan dengan VS ditambahkan dengan ekspektasi S ini berpangkat 2 dibagi dengan 2 kalikan 1 dikurangi dengan lambda dikalikan dengan S. Ini hampir sama besaran nilainya dengan EN ya yang membedakannya itu adalah nilai di bawahnya. Apabila tadi EN-nya itu dinyatakan dalam satu dikurangin dengan rho, sedangkan di dalam suatu ENQ, maka rho yang akan digunakan di sini pengganti turunannya itu adalah sama dengan satu dikurangin dengan lambda ES-nya. Teman-teman terlihat untuk rumus 4.32-nya, kelihatan enggak? Berikutnya adalah jumlah pelanggan antrinya, yaitu kita bisa perhatikan jumlah pelanggan di dalam antrian itu kita nyatakan dengan ENQ. ENQ itu adalah jumlah pelanggan, ekspektasi jumlah pelanggan yang ada di dalam sistem dikurangi dengan ekspektasi jumlah pelanggan yang ada di dalam layanan. Itulah yang dikatakan ekspektasi dari jumlah pelanggan dari sistem dari antriannya. Ya, kemudian ada suatu ekspektasi waktu sistem dari sistem antrian. Itu kita nyatakan dengan simbol EW. Ekspektasi waktu sistem yang kita bisa hitung besarannya adalah apabila rho lebih kecil daripada 1, maka EW itu sama dengan ES ditambahkan dengan lambda yang dikalikan VS ditambahkan dengan S kuadrat dibagi dengan 2 kalikan 1 dikurangin rho. Coba teman-teman lihat, ada yang sama tidak di sini antara perhitungan rumus di 4.30 dan 4.34, 4.33. Elemen yang digunakan di dalam suatu perhitungan itu hampir sama ya teman-teman ya. Namun apabila ditanyakan suatu jumlah pelanggan, maka teman-teman bisa membedakannya. Dan ketika dinyatakan untuk melakukan perhitungan ekspektasi waktu, maka teman-teman akan menggunakan suatu nilai ekspektasi dari ES-nya itu sendiri. Teman-teman sudah buka bukunya? Sudah, Coba Bu. responsnya. Oh, baik, terima kasih.
Berikutnya adalah rumus dari ekspektasi waktu antri dari sistem antrian dan kita simbolkan dengan ED. ED itu rumusnya adalah EW dikurangin dengan ES dan biasanya di dalam suatu soal itu ES-nya sudah diberitahu. Dan apabila teman-teman sudah bisa menghitung EW, maka teman-teman bisa melakukan suatu pengurangan terhadap ES itu sendiri. Sekarang kita coba lihat ya. Nanti contoh 4.1 dengan 4.2 itu adalah dua contoh yang berbeda. Jadi coba kita masuk dulu ya untuk 4.1-nya. Teman-teman bisa lihat di sini, dalam suatu sistem antrian MG1GD tahingga dengan laju datangnya itu adalah lambda bernilai sama dengan 3 pelanggan, gitu ya. Sekarang kalau kita lihat di sini, coba kita tulis ya teman-teman ya. Dia punya suatu sistem antrian. Coba bisa bantu dibaca. Sistem antriannya bagaimana tadi? M slash G slash G slash 1 E slash GD slash tak tahingga hingga tahingga. Gitu ya. Diketahui apa tadi? Lambdanya sebesar berapa pelanggan per jam? ya pelanggan per jam. 3 pelanggan per jam. Gitu ya. Berikutnya diberitahu apa lagi? Ekspektasi waktu antar datang pelanggan Baik. Itu disimbolkan dengan apa? Ekspektasi waktu antar datang pelanggan? I. EI. Karena ada ekspektasi, maka E dan waktu antar datang pelanggan yang datang itu adalah I, yaitu sebesar 0,33 ya? 3 jam. 0,333 jam. Berikutnya diberitahu lagi, ekspektasi waktu layan pelanggan. Di sini dikasih tahu ES-nya sebesar 0,2 2 jam. jam. Baik, 0,2 jam. Selanjutnya ada laju layan, yaitu sebesar 5 jam. 5 pelanggan per jam ya. Kemudian Iya. variansi waktu layannya kita simbolkan dengan apa? IS. PS sama dengan 0,01 jam kuadrat. Baik, sekarang kita lihat berapa probabilitas tidak ada pelanggan. Berarti tadi P 0 ya, teman-teman ya. Tadi rumus P0 bagaimana? Satu Coba kurang rho. dibuka. Ya, rumus P0 kita tulis di sini ya. Maka tidak ada pelanggan. Probabilitas tidak ada pelanggan itu kita nyatakan dengan P0 nilainya sama dengan 1 dikurangin dengan rho. 1 dikurangin rho. Tadi rumusnya apa? Rho-nya bagaimana menghitung rho? Lambda ya, lambda per mio. Lambda dibagi dengan mu. Ada tidak nilai C di sini? Cukup Ini ya? satu ya. Ya, C-nya 1 ya. Oke, sekarang kalau kita tulis C di sini berarti bernilai 1 gitu ya. Berarti 1 dikurangin dengan lambda. Lambdanya adalah 3 dibagi dengan C-nya 1, mu-nya adalah 5. Berarti hasilnya jadi Kurang 3/5. probabilitasnya 1 dikurangin 3/5. Atau 1 dikurangin
0,6 ya? 0,4. Ya, atau sama dengan 0,4, betul. Berarti probabilitas tidak ada pelanggan di dalam suatu antrian itu adalah 0,4. Dan kalau teman-teman bisa perhatikan di sini, ketika melakukan suatu perhitungan terhadap faktor utilitas, teman-teman harus hati-hati karena mengandung suatu unsur nilai C, ya. C-nya harus dilihat kembali. Apabila dia kebetulan C-nya sama dengan 1, maka cukup melakukan suatu perhitungan terhadap lambda dibagi dengan mu. Tapi apabila C-nya itu lebih besar dari 1, maka teman-teman harus mensubstitusikan nilai C yang ada di bawah sini sesuai dengan pertanyaan yang diminta atau yang diberikan soalnya ya. C-nya ada berapa besarannya. Lalu berikutnya, kita lihat untuk soal yang ke B, ekspektasi jumlah pelanggan di dalam suatu sistem. Berarti teman-teman akan menghitung nilai apa di sini? Jumlah pelanggan di dalam suatu sistem. Berarti akan menghitung suatu EN ya teman-teman ya. Tadi rumus EN bagaimana? Ada yang masih ingat? Bagaimana menghitung rumus EN? Ini ya. Kelihatan di sini? EN itu adalah sama dengan rho ditambah dengan lambda kuadrat yang dikalikan dengan VS gitu ya. Ditambahkan ES kuadrat dibagi dengan 2 kali 1 min rho. Dengan syarat bahwa rho-nya harus lebih kecil daripada 1. Sekarang kita lihat dulu teman-teman. Rho di sini benar nggak sih lebih kecil daripada 1? Betul nggak? Kira-kira rumus ini bisa dipakai atau tidak? Lebih kecil ya daripada 1. Saya coba kita lihat. Yang nilai ini, rho itu yang ini ya, teman-teman ya. Ya nggak? Ya, 0,6. Yaitu 0,6. 0,6 ini benar tidak lebih kecil daripada 1? Benar? Benar. Berarti rumus ini bisa kita gunakan atau tidak? Bisa. Bisa. Terima kasih banyak. Berarti jumlah pelanggan, ya, ekspektasi jumlah pelanggan di dalam suatu sistem bisa kita lakukan suatu substitusi. Besarannya adalah rho, nilainya 0,6 gitu ya. Ditambahkan dengan lambda kuadrat. Lambdanya sebesar 3. 3 kuadrat dikalikan dengan VS-nya sebesar 0,01. 0,01 apa 0,1? 0,01 ya? Oke, terima kasih. Berarti ini saya kurang 0 ya. 0,01 lalu ditambahkan dengan ES kuadrat. ES-nya adalah 0,2. 0,2. terima kasih, 0,2 dikuadratkan. Dibagi dengan 2, dikalikan 1 dikurangin dengan rho. Rho-nya berapa di situ? Tadi 0,6. 0,6. Baik, ketika melakukan suatu perhitungan dengan kalkulator, maka diperoleh ekspektasi jumlah pelanggan di dalam suatu sistem adalah sebesar berapa pelanggan? 1,1625 pelanggan per jam. Gitu ya? Kelihatan di situ? Bisa ngitungnya ya? Sampai sini dulu. Ada pertanyaan atau tidak? Masih bisa untuk melakukan suatu substitusinya? Bu, Baik, mau ya tanya, saya. berarti Boleh. kalau untuk memakai rumus ini harus dicek dulu nilai rho-nya ya? Betul, dicek terlebih dahulu untuk nilai rho-nya. Gitu ya. Baru bisa menggunakan rumus tersebut.
lebih dari satu berarti tidak bisa digunakan ya IAN-nya. Rumusnya. Benar. Bila lebih daripada satu, berarti nanti ada sesuatu atau ada kesalahan misalkan di dalam perhitungan, misalkan dalam perhitungan ataupun dalam soalnya. Oh, Gitu. kasih dulu. Sama-sama. Berikutnya yang ditanya apalagi teman-teman? Ada berapa ekspektasi jumlah pelanggan di dalam pelayan? Di dalam pelayan berarti kita menggunakan rumus ENS ya. Oke. ENS rumusnya apa? Berarti kita punya ENS adalah sama dengan lambda Rho kali S. bisa Lambda. rho adalah sama dengan lambda dikalikan ES gitu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Teman-teman, nanti ketika baca buku teori antrian, ingat ya, yang di awal atau yang di tengah-tengah seperti tadi nih, ENS itu sama dengan lambda atau sama dengan juga lambda dikalikan dengan ES. Nah, lambda di sini adalah dasar perhitungannya. Tapi ketika sudah masuk ke dalam suatu sistem antrian MG1, maka ketika menentukan suatu ENS, itu teman-teman menggunakan rumus yang belakang ini, teman-teman. Kelihatan nih, lambda dikali ES, ya. Rumus belakang inilah yang akan teman-teman gunakan dalam melakukan perhitungan di sistem antrian MG1-nya. Paham sampai di sini? Nah, Ya. Jadi jangan bingung, nanti tiba-tiba, Bu, di sini rho-nya 0,6. Lalu ketika kita melakukan suatu perhitungan terhadap lambda dikalikan ES, betul nggak sama 0,6? Coba kita cek. Sama-sama ya. Lambda dikalikan dengan ES. Lambdanya sebesar berapa tadi? 3, ES-nya adalah 0,2. Sama dengan 0,6. Sama besarannya? sama Sama. Bu. Ya. Nah, kapan Bu kondisi ini tidak sama? Kondisi ini tidak sama pada saat seandainya, nanti ya kita lihat ada di contoh 4.2 ya, itu sedikit tidak sama meskipun hanya di angka belakang koma kesekian gitu. Tapi untuk secara keseluruhan nilainya hampir mendekati sama. Gitu ya teman-teman. Itu tips penggunaan rumusnya. Berikutnya, kita lihat yang ditanya di dalam soal, apalagi teman-teman? Berapa ekspektasi jumlah pelanggan dalam pelayan? Berarti kita menggunakan rumus yang mana? NS. alfa kali ES ya. Kalau untuk Lambda dalam lambda pelayan, kali ES. ENS gitu ya. Tapi kalau untuk di dalam suatu antrian, ENG. ENG. iya, betul. Berarti kalau untuk mau menjawab yang gede, itu adalah jumlah pelanggan di dalam suatu antrian, gitu ya. Rumusnya adalah sama dengan ENQ, gitu ya. Atau besarannya EN dikurangi dengan ENS. Coba. EN dikurangi dengan ENS-nya. Kalau kita perhatikan, ENS-nya itu kan 1,16 gitu ya. EN-nya itu berapa? 1,1625 dikurangin ENS-nya 0,6. Berarti berapa jumlah pelanggan yang ada di dalam 0,5625 pelanggan, gitu ya? Ya, Bu. Ya, mudah ya? Bisa kan? Baik, berikutnya yang ke E adalah ekspektasi waktu sistem. Berarti kita menggunakan rumus yang mana teman-teman untuk di sistem antrian MG1? Lambda EN. W besarannya adalah sama dengan ini ya. ES ditambah lambda. Ya, coba kita tuliskan ya. EW besarannya itu adalah sama dengan ES ditambah ES ditambah dengan lambda dikali VS ditambah ES kuadrat gitu ya.
lalu dibagi dengan 2 dikalikan 1 dikurangi dengan rho. Syaratnya adalah rho lebih kecil daripada 1. Sekarang kita lihat ES-nya berapa teman-teman? 0,2 ya. 0,2 jam. Baik, terima kasih. Lambdanya berapa? Ya. 3, lalu Ya. dikalikan VS-nya 0,01. terima kasih. Lalu ES-nya berapa? 0,2. 0,2 kuadrat. Terima kasih. 2 dikalikan 1 dikurangin rho-nya adalah 0,6. Maka hasil akhir dari perhitungannya diperoleh EW sebesar 0,3875 jam. Gitu ya teman-teman ya. Terlihat di sini. Baik, ini untuk melakukan ekspektasi waktu eh, sistem ya. Sekarang apabila ingin menentukan suatu ekspektasi waktu antri, ya, maka teman-teman bisa menggunakan rumus waktu antri. Di sini ya, saya coba selisipkan sedikit. Kelihatan tidak? Di sini F. Waktu antri berarti adalah sama dengan EW dikurangi dengan ES. Ya. Ekspektasi waktu antri itu adalah besarannya ekspektasi dari waktu apa tadi? Sistem di dalam suatu sistem dikurangi dengan ekspektasi dari waktu layannya. Kita punya EW-nya tadi adalah 0,3875 dikurangin ES-nya adalah 0,2. Maka hasilnya adalah 0,1875 jam. Jadi teman-teman, misalkan nih, maksudnya itu bagaimana ekspektasi waktu antri? Ya, ekspektasi dari waktu antri ini artinya bahwa satu pelanggan akan mengantri itu dalam waktu kurang lebih adalah 0,1875 jam. Kalau kalian mau konversikan ke dalam menit, berarti teman-teman harus mengalihkannya dengan 60 menit. Berarti kurang lebih berapa itu ya? 0,1875. 0,1875 dikali 60 menit. Berarti sekitar 11,25 menit. Gitu ya teman-teman ya. Wajar nggak kira-kira bila teman-teman mengantri selama 11 menit? Biar Bu. Masih wajar ya. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal 4.2 yang ada di halaman 4.18. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sini, 4.18 itu sudah mulai melakukan suatu perhitungan dengan bantuan, sebenarnya kalau teman-teman menghitung bisa secara manual. Dengan bantuan Excel itu lebih mudah ya ketika melakukan perhitungannya. Saya coba untuk selesaikan ini dengan bantuan Excel. Kita lihat dulu soalnya ya. Nih, 4.2. Ini teman-teman. Jadi, maksud di dalam soal ini dia diberikan bahwa sistem antriannya itu adalah MG1, GD slash ya dengan lajunya adalah sebesar 3 pelanggan per jam. Lalu untuk ekspektasi waktu antar kedatangannya yaitu EI-nya sebesar 0,3333 jam dan variansi waktu layarnya atau VS itu dikatakan sebesar 0,01 jam kuadrat. Dan teman-teman kalau kita perhatikan di sini, soalnya ekspektasi jumlah pelanggan dalam suatu sistem EN sebagai fungsi dari ekspektasi waktu layan pelanggan ES. Maka rumus yang akan digunakan secara baku dalam perhitungan di sini itu adalah EN ES teman-teman. Ya, jadi sedikit berbeda dengan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau yang tadi dikatakan bahwa nilai dari ekspektasi N-nya itu adalah sebesar berapa? Nih ya,
yaitu rho ditambahkan dengan lambda kuadrat, ya kan, dikalikan dengan VS ditambahkan dengan ES kuadrat, dibagi dengan 2 dikalikan 1 minus rho-nya. Sedangkan untuk di rumus ini, dia itu ingin melihat apabila sedikit suatu modifikasi di mana jumlah dari ekspektasi pelanggan yang berdasarkan pada suatu ekspektasi jumlah pelanggan di dalam suatu sistem layanan gitu ya, maka teman-teman itu bisa menggunakan rumus yang diberikan, yaitu seperti ini teman-teman. ES ya, artinya nilai EN ini bergantung terhadap nilai ES. Apabila ES yaitu bernilai 0,1, maka seluruh elemen ES di sini akan digantikan dengan 0,1. Begitupun ketika ES itu berubah menjadi 0,4, maka nilai dari ES ini akan kita gantikan ataupun substitusikan dengan sebesar 0,4 itu. Paham sampai di sini teman-teman? Paham, Bu. Baik, contoh pada tabel 4.1. Ini kita lihat ya teman-teman, ES-nya itu adalah sebesar 0,1. Maka akan diperoleh EN ES-nya. Nah, di sini saya coba untuk ilustrasikan ke dalam tabel Excel-nya. Kelihatan teman-teman di sini? Baik, saya coba untuk memberikan gambaran sedikit ya teman-teman ya. Di sini kita akan menghitung suatu ENES di mana kita bergantung terhadap suatu nilai ES. ES-nya itu kita mulai dari 0,1, 0,11, 0,12 sampai dengan 0,32 jam. Terlihat teman-teman di modul 4-nya ada di halaman 4.18 ya. Sekarang kita lihat, ketika kita melakukan suatu substitusi, maka gantikan semua elemen ES ini bergantung terhadap barisnya masing-masing. Karena kebetulan kita ingin diminta menghitung suatu ENES, maka teman-teman akan membutuhkan suatu elemen tambahan. Elemennya apa saja? Yaitu ada EI. EI itu tadi diperoleh berapa hasilnya? 0,3333 jam. Nanti ada VS, yaitu sebesar 0,01 jam kuadrat. Lalu besaran ES itu tergantung dari masing-masing row-nya. Nah, teman-teman, apabila kita bergantung terhadap rumus ini, maka teman-teman bisa membuatkannya ke dalam tabel Excel sebagai berikut. Dan kalau kita hitung, maka rumusnya itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nih ya, saya coba. Kita akan butuh suatu nilai. Kelihatan di sini, teman-teman? Ya, ENES. Jadi, kita akan membutuhkan suatu nilai ES dibagi dengan EI. Ya, ES dibagi EI itu teman-teman bisa menghitungnya. Berarti ES-nya di sini adalah dibagi dengan EI. Kebetulan ES pada kelihatan tidak? Tampilan Excel-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, baik, terima kasih. Jadi ketika kita mau menghitung suatu nilai ES dibagi dengan EI, maka ES di sini besarannya adalah 0,1 dibagi dengan EI-nya itu adalah sebesar 0,33, teman-teman. Maka akan diperoleh ekspektasi dari jumlah pelanggan dalam pelayanan itu adalah ES dibagi dengan EI sebesar 0,300003. Nah, ini sedikit perbedaan saja ya ketika melakukan suatu perhitungan nanti tergantung kalian itu akan menggunakan berapa banyak angka di dalam koma, gitu ya. Maka diperoleh hasil seperti ini teman-teman. Ketika sudah dapat ES dibagi dengan EI, maka akan teman-teman tarik ke bawah hingga diperoleh hasil pada saat ES-nya sebesar 0,32. Hasil akhirnya ada di angka seperti ini. Apabila teman-teman sudah memperoleh hasil ES dibagi dengan EI, tahap berikutnya itu adalah teman-teman akan mencari 1 dibagi dengan EI-nya berpangkat 2. Misalkan ya, berarti teman-teman akan menambahkan kolom 1 dibagi dengan EI di sini teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan, ya, 1 dibagi dengan EI itu besarannya adalah kurang lebih 3,00003. Dan ini nanti teman-teman bisa kuadratkan, gitu ya.
dikuadratkan, maka diperoleh hasil yang hampir keseluruhannya adalah 9,00100,9,00018. Kelihatan di sini teman-teman semua? Terlalu kecil tidak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Terima kasih. Berikutnya, ketika teman-teman sudah menghitung, jadi berurut ya menghitungnya. Lalu menghitung VS ditambahkan dengan ES berpangkat 2. Kita sudah punya ES pangkat 2 belum? Belum punya ya, maka kita akan menambahkan kolom di sini adalah ES berpangkat 2, sehingga diperoleh ES berpangkat 2-nya, yaitu 0,1 ini dipangkatkan 2, hasilnya adalah 0,01. Lalu ketika 0,11 di sini dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah 0,0121. Seterusnya ya, sampai dengan 0,3 ketika dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah 0,1024. Sampai di sini dimengerti teman-teman semua? Mengerti, Bu. Ya, jadi tahap per tahap yang akan dilakukan perhitungannya. Lalu ada rumus 2 dikalikan 1 dikurangin dengan ES dibagi dengan EI, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di sini, ya kan, bentuk dari EN ES di sini, fungsi EN yang bergantung terhadap fungsi ES, maka teman-teman harus mengklasifikasikan terlebih dahulu supaya teman-teman mudah melakukan suatu perhitungan. Nah, untuk elemen dari ES dibagi dengan EI itu adalah dikatakan sebagai ekspektasi jumlah pelanggan dalam pelayanan, ya teman-teman ya. Nah, ini tadi teman-teman bisa menghitungnya adalah berdasarkan ES dibagi dengan EI, sehingga besarannya sebagai berikut. Lanjut, untuk 1 dibagi dengan I, tadi sudah diperoleh hasilnya, maka ketika teman-teman diminta untuk melakukan perhitungan, berarti teman-teman bisa langsung mengerjakannya. Tapi, untuk di tabel 4 titik, kalau teman-teman buka di BMP, di halaman 4.20, ya, 4.20 itu adalah suatu tahapan proses perhitungan sebelum teman-teman mendapatkan suatu nilai ENES, teman-teman. Ya, hati-hati teman-teman. Di tabel 4.1 itu, ya, sebenarnya belum ENES, teman-teman. Ya, sebenarnya itu baru melakukan perhitungan terhadap ES dibagi dengan EI. Silakan teman-teman ganti menggunakan alat tulisnya, pulpen ataupun pensil, pada tabel 4.1 yang ada di halaman 4.18, itu bisa dinyatakan bukan ENES, melainkan adalah ES dibagi dengan EI. Ya, seperti ini. ES dibagi dengan EI atau dapat dikatakan sebagai ekspektasi jumlah pelanggan dalam pelayan. Lalu berapa, Bu, besaran dari ENES-nya? Sebelum kita melakukan perhitungan terhadap ENES, maka teman-teman itu kan tadi sebelumnya sudah menghitung ya. Sudah menghitung apa saja elemen yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk ENES-nya itu ya, kalau di halaman 4.18, kalau kita lihat modulnya teman-teman, kelihatan di sini ya, ENES-nya, ENS kecil di bawah atau S ini adalah suatu ekspektasi dari jumlah pelanggan dalam sistem dalam suatu pelayanan ya. Dalam suatu pelayanan besarannya itu adalah pembagian atau rasio dari ekspektasi jumlah pelanggan yang ada di dalam suatu layanan dibagi dengan jumlah ada ekspektasi waktu antar kedatangannya. Jadi besarannya bisa kita lihat itu berbeda-beda. Maka kalau kita perhatikan di sini, besaran dari ENES itu adalah hampir sama dengan melakukan perhitungan terhadap ES dibagi dengan EI, teman-teman. Sehingga besaran dari ENES di sini
atau kita katakan ekspektasi dari jumlah pelanggan ya yang ada di dalam suatu pelayanan itu besarannya. Contoh, ketika di sini ES-nya adalah sebesar 0,1, maka besaran dari ENS-nya itu adalah 0,3300003 jam. Ini pelanggan per jam, gitu ya. Dan kemudian ketika kita melakukan suatu ekspektasi perhitungan terhadap jumlah pelanggan di dalam suatu antrian, maka teman-teman bisa menggunakan rumusnya itu adalah yang ini teman-teman. Ya, jadi ketika melakukan perhitungan ENES, itu sebenarnya teman-teman bisa langsung rumusnya secara utuh seperti ini, atau bisa menggunakan rumusnya itu adalah satu persatu. Ya, saya ingin memperlihatkan bahwa untuk tabel 4.1 itu ada sedikit koreksi ya, terkait dari ES-nya. Itu bukan ENES, melainkan itu adalah ES dibagi dengan EI. Atau kita katakan sebagai ekspektasi jumlah pelanggan yang ada di dalam suatu layanan yang bergantung terhadap ekspektasi dari jumlah pelanggan yang ada di dalam suatu layanan pelanggannya. Nah, kemudian kita lihat di sini ENQ. ENQ itu besarannya adalah seperti 1 dibagi dengan ini teman-teman. Nah, ketika kita melakukan satu substitusi, misalkan kalau tadi saya punya ES-nya adalah 0,1, maka ketika saya diminta untuk menghitung ENQ, maka besarannya itu adalah sama dengan 0,1 ya, maka besarannya itu adalah 1 dibagi dengan I berpangkat 2. Berarti tadi besarannya adalah 9, nih ya, 9,0001. Kalau kita menggunakan Excel, berarti tinggal diklik ya, diklik kolom dan baris ini, kemudian kita lihat dikalikan dengan VS, VS-nya itu tadi sebesar 0,01 teman-teman. Kalau kita perhatikan 0,01 kita klik, kemudian kita tandain bahwa di bagian itu nilainya sama besarnya yaitu 0,01, kemudian ditambahkan dengan ES berpangkat 2-nya. Berarti ES berpangkat 2-nya 0,1-nya ini pangkatkan 2. Lalu dibagi dengan 2 yang dikalikan dengan 1 dikurangin dengan rho. 1 dikurangin dengan ES per EI. Rho di sini menyatakan demikian. Maka akan diperoleh hasilnya adalah sebesar 9,014 teman-teman. Jadi kalau sudah dapat hasil seperti ini, maka besaran dari ENES-nya itu bagaimana, Bu? Yaitu dengan melakukan suatu substitusi. Ya, tadi ENES atau ekspektasi jumlah pelanggan yang bergantung terhadap ekspektasi jumlah pelanggan dalam layanan, maka besarannya bisa kita jumlahkan terhadap apa? Jumlahkan terhadap ekspektasi jumlah pelanggan yang ENS-nya ini akan dihitung ditambahkan dengan ENQ-nya yang ini. Maka akan diperoleh hasilnya berapa teman-teman? Bisa lihat di sini. 9,3144. Ya, itu yang tertera di dalam tabel. Tabel sini teman-teman. Kelihatan tidak? Tabel 4.2 yang ada di halaman 420. Ya, kemudian kita lihat di sini besarannya untuk ENS-nya itu adalah 0,42857. Dan kalau kita perhatikan, di sini 9 didapat hasilnya adalah 9,31. Ya, dan kalau kita lihat berdasarkan rumus yang tadi, maka rumusnya kalau kita perhatikan, hasilnya adalah 0,42857 teman-teman. Nah, di sini kalau kita perhatikan besarannya hampir sama dengan yang ada ataupun tertera pada tabel 4.2. Teman-teman sudah lihat hasil perhitungannya? Sudah dilihat BMP-nya teman-teman semua?
Kenapa saya mengajak ini supaya teman-teman bisa melihat gambaran bahwa ketika melakukan suatu perhitungan tidak hanya seutuhnya menggunakan rumus baku yang ada di dalam suatu rumus turunan tersebut, melainkan bisa bergantung terhadap rumus yang lain yaitu berupa ES-nya. Dan kalau kita melakukan suatu perhitungan, maka kita bisa membentuk suatu grafik ya, di mana grafik itu bisa melihat bahwa kebutuhan atau ekspektasi jumlah pelanggan tersebut itu makin lama makin naik kah atau semakin turun. Dan kalau kita lihat di dalam BMP teman-teman semua, bahwa grafik tersebut menyatakan seperti ini teman-teman. Coba kita lihat. Nih ya, ternyata pada gambar 4.3 kalau besaran dari jumlah ekspektasi pelanggan itu semakin naik, maka besaran dari ekspektasi jumlah pelanggan yang ada di dalam suatu antrian pun juga naik, teman-teman. Ya, berarti dia akan saling apa? Coba dibantu untuk melakukan analisisnya. Saya akan panggil Ahmad. Halo, selamat siang Ahmad. Halo, selamat siang Ahmad. Saya coba panggil yang lain ya. Halo, selamat siang Agus. Siapa yang hadir di sini? Coba angkat tangannya. Siapa yang masih ada di ruangan? Selamat siang, Nining. Iya siang Bu. Baik. Bu. Baik, coba Nining. Coba lihat di sini. Pada gambar 4.3 ya. Kita bisa melihat bahwa besaran dari ekspektasi jumlah pelanggan yang bergantung terhadap ekspektasi jumlah pelanggan di dalam sistem itu semakin lama semakin besar nilainya. Dan ini beririsan dengan jumlah ekspektasi dari pelanggan yang ada di dalam suatu sistem. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman baca bukunya, ini merefresh sedikit terkait materi yang berkaitan dengan rumus satu sama lainnya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ini rangkuman ya. Ini rangkuman yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan suatu perhitungan dan teman-teman bisa menggunakan rumus ini secara baku untuk melakukan perhitungan pada umumnya. Sekarang kita coba mengerjakan untuk yang TF pertama ya. TF pertama, teman-teman bisa bantu siapa yang masih ada di ruangan? Coba Vina. Halo Vina. Saya coba ganti Faradila. Halo, selamat siang Faradila. Renata. Selamat siang Renata. Siang, Bu. Baik, terima kasih Renata. Renata megang BMP atau tidak? Pegang, Bu.
Baik, terima kasih. Kita coba jawab ya untuk tahap 1 ya. Untuk tahap 1 soalnya diberikan sistem antrian berapa? Kita sharing aja ya, bareng-bareng. Oke, Bu. Sistem antriannya Yaitu, M mhm, slash M ya, slash 1 ya, slash GD baik, slash tak hingga slash tak hingga. baik. Terima kasih. Lalu yang diketahui apa saja di situ? Eh, Laju datangnya pelanggan sebesar 8 pelanggan per jam. 8 pelanggan per jam. Laju ya, berarti kita menggunakan lambda. Berikutnya apa lagi? Ekspektasi waktu antar datang pelanggan sebesar 0,12 Hmm, 12.500 jam. hmm, 0,125. 125. 0,125 jam, gitu ya. Iya, Bu. Berikutnya, Ekspektasi waktu layanan pelanggan atau IS sebesar 0,1 jam. 0,1 jam. Baik, berikutnya. Laju layanan sebesar 10 pelanggan per jam. Laju layanan 10 pelanggan per jam, gitu ya. Iya, Bu. Berikutnya, Variansi waktu layanan pelanggan PS sebesar 0,04 per jam kuadrat. 0,04 per jam kuadrat ya. Iya, Bu. Oke. Sadri ditanya apa? Ditanya ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem. Ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem berarti kita simbolkan apa tadi? Masih ingat? Eh, row 0. Ekspektasi dari EN. EN EN, sama tapi dengan dalam sistem? Kalau dalam sistem, yang mana yang dalam sistem tadi? Coba lihat di modulnya di halaman 4.16. 16. Mm-mm. Kalau dalam sistem, EN apa? EN saja, ENS, ENQ, NQ. S ENS sama dengan lambda jumlah ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem berarti menggunakan rumus ENS atau ENQ ENS, Bu. dalam sistem. Dalam Iya, sistem Bu. itu ENQ. Oh, oh iya. ENQ. Iya kan? Iya, Bu. Jumlah pelanggan. Iya. Mm-mm. Ya, kalau dalam sistem itu adalah ENQ, sedangkan di dalam kalau jumlah pelanggan dalam antrian itu adalah jumlah pelanggan dalam antrian itu adalah ENQ, sedangkan dalam kalau dalam sistem itu EN saja ya. Coba lihat. Kelihatan nggak? Iya, Bu. Kelihatan. 4.16 ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem itu adalah EN. Bila ditanya ini, maka kita bisa menentukan besarannya EN adalah sama dengan gitu ya. Iya, Coba Bu. dibantu EN sama dengan berapa EN besarannya? row ditambah Rho
ditambah lambda kuadrat dikali dikali X kuadrat menggunakan rumus yang kedua, yang kedua, Bu. yang sebelah VS, kanan. iya, Ya, Bu. ditambah VS ditambah ES kuadrat. baik, dibagi dengan 2 dikali 1 min rho. baik, dengan syarat rho-nya harus Lebih kecil dari 1. baik. Terima kasih. Sekarang coba kita lanjutkan. Kita cek terlebih dahulu ya, rho-nya berapa. Rho adalah sama dengan lambda dibagi dengan C kalikan dengan mu. Gitu ya? Iya, Bu. Mohon maaf ya. Lambdanya berapa? Lambdanya 8 C-nya berapa? dibagi C-nya. C-nya yang mana? C-nya yang ini ya. C-nya 1 ya. Iya, Bu. Oh, Berarti sorry. 1 dikalikan mu-nya 10. Berarti 8 per 10. 10. Atau 0,8 0,8 lebih kecil daripada 1. Berarti rumus ini berlaku atau tidak? berlaku, Bu. Berlaku, terima kasih. Yuk kita lanjut. Berarti sama dengan 0,8 ditambah gitu ya. Iya, Bu. Lambdanya berapa? 8 kuadrat Baik, dikalikan. 0,04 Baik, ditambah. ditambah 0,01. 0,1 kuadrat. 0,1 kuadrat gitu ya. Dibagi Iya, Bu. dengan 2 kali 1 1 dikurangin. dikurang 0,8. Terima kasih. Gitu ya. Dapat hasilnya 0,8 ditambah gitu ya. Dapat Iya, Bu. perhitungannya. Hasil akhirnya berapa? Sebentar, Bu. Baik. Sudah dapat. 8,8, Bu. Baik, terima kasih. Dapat 8,8 pelanggan ya. Iya. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Yang C. Ya, benar. Sampai di sini dipahami? Iya. Bisa ya? Bu. Hampir semua menggunakan rumus. Baik, saya coba selanjutnya yang nomor 2. Nomor 2 itu saya coba yang masih hadir di sini. Terima kasih Renata. Ya, Bu. Terima kasih ya Nining. Iya, Bu. Kita lanjut
dengan Peter. Halo Iya, Bu. Peter, Ya, masih hadir? masih hadir, Bu. Baik, nomor 2 ditanya berapa ekspektasi jumlah pelanggan antri. Berarti rumusnya apa? Yang antri. Lambda kali ENQ sama dengan Sama lambda dengan lambda kali EWQ. Jumlah total waktu antri. lambda dikali ED ya, ED, sorry. ENQ. ENQ ya? Maka rumus yang digunakan ini ya. Rumus terakhir ini ya, Peter ya. Oh ya, Bu. Coba dibacakan. ENQ sama dengan lambda kuadrat dikali Lambda kuadrat kali varian variansinya ditambah dengan tambah ekspektasi waktu tunggu pelanggan kuadrat baik dibagi dengan 2 kali 1 kurang rho. baik. Terima kasih. Berarti di sini hasilnya lambda kuadratnya berapa? Lambda kuadrat 64 64. Baik. Dikalikan dengan PS-nya berapa? 0,004 tambah ES 0,01 kuadrat jadi 0,05 semua. Oh, baik. 0,05 langsung ya, berarti ya. Kemudian dibagi dengan 2 kalikan Bagi 1 min rho. 1 kali 1 kurang 0,8 sama dengan 0,2. Baik, terima kasih. Berapa hasil akhirnya? 8 Benar, 8 pelanggan. Itu ada di opsi yang mana? bagian B. B. Terima kasih, Peter. Bisa ya? Ah, saya ada melakukan modifikasi rumus supaya agar mudah dipaham. Jadi saya nggak pakai rumus ini, Bu. Oke, siap. Terima kasih, Kalau di hebat. ujian apa pakai rumus yang istilah dimodifikasi tapi maknanya sama nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting Terima paham kasih. maksudnya apa ya. Iya, Bu. Sama-sama. Berikutnya ada Fahri. Halo, Fahri. Pun, Fahri. Oh, terima pun, kasih, Putri. Yuk, kita kerjain yang nomor 3 bisa. rumusnya apa, Bu? Fahri bawa buku nggak? Tidak ada, Bu. Tidak Oh, mengambil mata tapi udah kuliah ini. dikasih. Oh, tidak ngambil mata kuliah ini? Nggih, cuman belajar, Bu. Pengen belajar. Oh, tapi nggak ngambil mata kuliah ini? Nggih, Oh, semester pinten? pun, Fahri dari UPJJ mana? BJJ UT Banjarmasin, Bu. Oh, Banjarmasin semester berapa sekarang? Baru masuk, cuman RPL. Oh, RPL. Nggih. Baik, nggak apa-apa. Bila ingin belajar ya, ekspektasi waktu antri. Maka nanti rumus yang digunakan itu waktu antri berarti adalah ED. Ini ya, ketika menghitung suatu ED, maka Fahri harus mencari rumus EW dulu, lalu dikurangi dengan ES kemudian. Dan untuk mencari suatu nilai EW, maka Fahri harus melakukan suatu substitusi ke dalam rumus yang ada di dalam nomor 6 ini. Rumus EW itu adalah sama dengan ES ditambahkan dengan ya, ditambahkan dengan lambda yang dikalikan dengan VS lalu ditambahkan dengan ES kuadrat dibagi dengan 2 kalikan 1 min lambda. Ditambahkan 1 dikurangi dengan rho. Gitu ya. Nah, sekarang coba deh karena Fahri nggak ngambil mata kuliah ini, saya alihkan dulu. Fahri sambil dilihat ya materinya. Saya coba panggil Ahmad. Ahmad hadir di sini. Hadir. Halo, selamat siang Ahmad. Siang, siang. Terima kasih. Baik, yang diminta adalah ekspektasi waktu antri. Ekspektasi waktu antri itu berarti menghitung apa, Ahmad? Tadi
kita sudah Oke, Bu. mengenal beberapa istilah EW, ED, dan juga ada ES-nya. Berarti diminta untuk menghitung waktu antri itu adalah ED. Rumus ED itu bagaimana? Bisa dibantu? Eh, lambda Mhm. dikali eh, VS tambah PS ditambah ES ditambah dengan kuadrat S kuadrat. kuadrat dibagi 2 dikali 1 min 2. Baik, terima kasih. Lambdanya berapa? 8, Bu. Lambdanya 8. Kemudian Ya, dikalikan dengan VS-nya berapa? 0. Itu tadi itu kan sama kan Ibu ya? Berarti Sama 0,05. 0,05 lalu dibagi dengan 2 dikali. 2 kali 0,2. Baik, terima kasih. Berarti dapat berapa hasilnya? Eh, 1. Oh ya kah, Iya, 1 kah? 0,4 Iya. dibagi 0,4 ya, sama Iya, dengan 1 benar. jam. Bisa ya? Iya, iya. Opsi apa itu? 1 jam di C. C, betul. Iya, Baik, terima kasih. Berarti paham semua ya teman-teman ya? paham, Bu. Gampang kan? Bisa semuanya? Bisa, Bu. Teman Teman-teman, saya coba minta tolong ya untuk aktifkan kameranya terlebih dahulu. Saya coba stop sharing dulu. Kita screenshot untuk kehadiran teman-teman pada siang hari ini. Bisa dibantu buka kameranya dulu, teman-teman semua. Baik, saya izin screenshot ya. Baik, tidak apa-apa yang tidak bisa buka kamera. 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih teman-teman semua. Ya, kita coba lanjut lagi. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, saya coba buka ya sedikit materi terkait yang di modul 5. Di dalam modul 5, teman-teman bisa buka modulnya. Saya coba buka dari sini, ya RBV-nya. Sudah tampil di layar teman-teman semua? Sudah, Bu. Baik, teman-teman. Tadi itu kita belajar di MG1. Untuk di modul 5, kita belajar di MG/C. Artinya besaran dari layanan paralel yang diberikan oleh fasilitas tersebut adalah lebih besar daripada 1 atau C. Dan ada sedikit perbedaan di sini, yaitu melakukan suatu perhitungan dari faktor utilitasnya. Ya, teman-teman ya. Ketika kita ingin melakukan suatu perhitungan faktor utilitasnya, teman-teman harus ingat bahwa rumus yang digunakan adalah lambda dibagi dengan C dikalikan dengan mu.
Dan untuk rumus keseluruhannya, sebenarnya di dalam modul kelima ini lebih kepada melakukan perhitungan hampiran. Ya, nilai hampiran, di mana nilai hampirannya itu berbeda-beda. Dan kalau kita lihat rumusnya, itu ada apa saja, Bu? Nah, yang pertama itu adalah nilai hampiran untuk probabilitas apabila tidak ada pelanggan dalam suatu sistem. Sehingga kita bisa menggunakan rumusnya adalah kurang lebih P0 sama dengan 1 dibagi dengan, lihat teman-teman, ini adalah suatu notasi sigma. Sigma itu artinya adalah penjumlahan yang akan bergerak yang dimulai dari K sama dengan 0 sampai dengan C dikurangi dengan 1. Artinya bahwa ketika C-nya bernilai sama dengan 3, berarti batas atasnya 3 dikurang 1. Berarti berapa teman-teman? 3 dikurang 1? 2. Berarti C-nya akan bergerak sampai dengan K-nya akan bergerak dari 0, 1, dan 2. Kemudian sudah bergerak bisa dijumlahkan ke dalamnya. Lalu ada penghampiran, kemudian teman-teman diminta untuk menghitung lambda dibagi dengan mu. Ini lambda dibagi dengan mu berpangkat C dibagi dengan C faktorial yang dikalikan dengan 1 dikurangi dengan rho di dalamnya. Kemudian untuk penghampiran, untuk probabilitas apabila ada N pelanggan, maka kita menggunakan rumusnya adalah PN ya teman-teman ya. Di sini PN, teman-teman tahu nggak ini notasi apa? Tanda seru ini. Faktorial. Ya, faktorial, betul. Faktorial itu nilainya akan semakin lama semakin kecil ya, sampai dengan menuju 1 atau 0 faktorial yang bernilai 1. Kemudian kita lihat di sini, ketika melakukan suatu perhitungan probabilitas dengan N pelanggan, maka rumus yang bisa digunakan ada di 5.2. Kemudian ketika kita melakukan suatu hampiran probabilitas yang mengantri, berarti kan ini melakukan penjumlahan ya. Penjumlahan rumusnya adalah sebesar ini. Kemudian untuk melakukan perhitungan terhadap penghampiran ekspektasi jumlah pelanggan yang ada di dalam antrian berarti ENQ, berarti rumusnya adalah menggunakan 5.4. Lalu untuk menghitung suatu penghampiran dari ekspektasi jumlah pelanggan yang ada di dalam sistem, berarti adalah EN, kita menggunakan rumus yang 5.5 gitu ya, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa gunakan dalam melakukan suatu perhitungan. Kemudian kita lihat masuk ke dalam contoh. Saya coba minta bantuan dari teman-teman untuk membantu mengerjakan. Saya panggil namanya ya. Ada Ahmad sudah. Kita balik lagi ya. Coba Nining. Halo Nining. Iya, Bu. Nining, coba kita sama-sama mengerjakan latihan contoh latihan yang ada di 5.1 ya. Iya. Ini teman-teman udah dicatat atau mau di screenshot? Sudah semua? Oke. Sip. Kalau sudah, kita coba kerjakan contoh latihan yang ada di 5.1-nya. Contoh 5.1. Oke ya. Untuk 5.1, kita lihat sistem antriannya. Kita menggunakan sistem antrian. Coba bantu dibaca ini. Suatu sistem antrian M, G, C Baik. Yang diketahui apa saja Nining? mempunyai laju datang lambda Sebesar sebesar 20 pelanggan. 20 pelanggan per jam. Baik. Berikutnya. Sedangkan laju layarnya mu sebesar Mu-nya 5 pelanggan per jam. 5 pelanggan per jam. Terima kasih. Selanjutnya. Atau ES-nya sebesar 1/5 jam. 1/5 jam. Berarti berapa itu? 0,2 jam ya? 0,2 ya. Baik, berikutnya. Variasi waktu layar. Ini makanannya. Bukan gitu. Sebesar 0,04 jam. 0,04 jam kuadrat gitu ya.
Kemudian apa lagi diberitahu? Buatan makan, netanya dibuka dulu. Pinter Maaf ya, ya, Bu. adiknya kelas berapa itu? 4 tahun. Oh, 4 Aduh, maaf ya, Bu ya, Bu. tahun. Nggak apa-apa, lagi nemenin mamanya ya. Pinter ya. Protes ya mamanya ditanya-tanyain. Disuruh diem ya. Maaf, Bu. Ini lagi jaga toko juga sebentar ya, Bu ya. Ada Iya, pelanggan. nggak apa-apa. Maaf, Silakan. maaf. Baik, kita coba untuk ganti yang lain ya. Siapa tahu ada yang bisa bantu saya untuk menjawab pertanyaan ini. Kita coba gantikan dulu dengan Fahri. Oh, Fahri tadi udah ya. Hanya datang saja ya. Coba kita balik lagi ke Renata. Halo Renata. Bu, Ya, Renata, ayo coba kita kerjakan kembali yuk. Latihan soal yang ada di modul 5, tapi sekarang ya. Silakan dibuka BMP-nya. Ada di halaman 5.1 untuk latihan soalnya. Tadi yang ditanya itu, yang diberitahukan kemudian adalah jumlah pelayan atau C-nya itu adalah sebesar 6. Lalu yang ditanya berapa besarnya penghampiran untuk probabilitas tidak adanya pelanggan di dalam suatu sistem. Berarti nanti Renata menggunakan rumus yang mana? Kalau tidak ada pelanggan, rumus rumus 5.1 ya? Bu. Iya, Bu. Iya, Rumus. baik. Rumusnya adalah P0 gitu ya. Iya, Bu. Pino. Coba saya masuk ke dalam pen terlebih dahulu. Di sini P0 gitu ya, sama dengan 1/1 dibagi, oke, sigma K sama dengan 0 sampai dengan C sama dengan 1. C-nya di situ 4 ya. Iya, Bu. 4 dikurang 1 dikalikan dengan Eh, lambda per mu lambda dibagi dengan mu berpangkat K K dibagi dengan per K faktorial. K faktorial. Terima kasih. Ditambah dengan, Lambda per mu baik, dibagi dengan, pangkat C, Bu. oh berpangkat C. Terima kasih. Dibagi dengan C faktorial Yang dikali dikalikan 1 dikurang lambda per C kali mu. lambda per C kalikan dengan mu. Baik. Ya, ini ya. Iya, Bu. Berarti kita akan menggerakkan ya ketika K-nya sama dengan 0, ketika K-nya sama dengan 1, sampai dengan K sama dengan 3. Kita catat sini ya, bahwa K-nya itu bergerak dari 0 sampai dengan 3. Yuk kita coba kerjakan dulu yang ini. Kalau K-nya 0, berarti teman-teman bisa menghitung di sini adalah lambda dibagi dengan mu. Lambda dibagi dengan mu itu berapa? Lambdanya Lambdanya 20, 20 mu-nya dibagi 5 oh dibagi dengan 5, berarti hasilnya adalah sama dengan 4. 4. Berarti kita hitung ya di sini 4 berpangkat K, berarti berpangkat 0 ya? Iya, Bu. Dibagi dengan 0 faktorial. Berarti nilainya sama dengan 4 pangkat 0 adalah 1, dan 0 faktorial itu adalah 1. Berarti sama dengan 1. Terima kasih. Berikutnya ketika K sama dengan 1, berarti 4-nya berpangkat berapa? 4-nya berpangkat 1, Bu. Ya, dibagi dengan 1 faktorial. 1 faktorial. Terima kasih. Berarti 4 pangkat 1 1. 4 pangkat 1 dibagi dengan 1. Sama dengan 4. Gitu ya. Kemudian ketika K sama dengan 2, berarti 4 berpangkat 2 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial. 4 pangkat 2 sama dengan 16 dibagi 16 dibagi 2 kali 1 gitu ya. 2. Iya. 16 dibagi 2, 8. Terima kasih. Ketika K sama dengan 3, berarti 4 pangkat 3 dibagi
3 3 faktorial. faktorial. 4 pangkat 3 berarti kan 4 kali 4 kali 4 gitu ya? Ya, Bu. Kalau 3 faktorial, 3 dikali 2 3 kali 1. faktorial 1. Gitu ya? Iya. Berarti hasilnya berapa ini? Hmm. Ya kan? 4 kali 4 kali 2. Berarti 32 dibagi dengan 3. Gitu ya? Iya, baik. Paham sampai di sini? Ada Maaf Bu, pertanyaan dulu? untuk C-nya, maaf Bu, untuk C-nya di soalnya itu tertera 6. C-nya 6. Oh, C-nya 6 ya? Oh, baik. Terima kasih. C-nya ada 6. Berarti kita isi C-nya adalah sama dengan 6. Kita isi C sama dengan 6. Berarti kalau kayak gitu C-nya itu akan bergerak dari 0 sampai dengan 5 ya harusnya ya. Karena 5 dikurang 1, 6 dikurang 1 adalah sama dengan 5. Ya, gitu ya. Berarti kita hitung lagi ketika K sama dengan 4. Berarti sama dengan 4 faktorial. 4 berpangkat 4 ya. Dibagi dengan 4 faktorial. Berarti hasilnya sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 gitu ya. Iya, 4 Bu. faktorial berarti 4, 3, 2, 1. Berapa hasilnya? Sama. 2. Sama ya? Iya, sama-sama. 3, 2 per 3 ya? Kemudian ketika K-nya sama dengan 5, berarti 4 pangkat 5 dibagi dengan 5 faktorial gitu ya. Iya, Bu. Berarti 4, 4, 4, 4, 4 dibagi 5, 4, 3, 2, 1. Gitu ya. Kalau pakai kalkulator bisa ngitungnya? Coba kita hitung ya pakai kalkulator. 128 per 15. Berapa? 128 per 15. 128 dibagi 15 pakai koma-koma aja nggak apa-apa ya. Berarti adalah sekitar 8,533. Kemudian 32 dibagi dengan 3 itu adalah sekitar 10,667. 6. Betul, Iya. terima kasih. Berarti 10,667 gitu ya. Baik, sekarang kita lakukan suatu substitusi ya teman-teman ya. Ketika C-nya itu sama dengan 6, berarti teman-teman bisa melakukan substitusi ke dalamnya, sehingga teman-teman akan memperoleh hasil kurang lebih seperti ini. Saya izin buat ini supaya bisa memberikan gambaran. Ya. Sekarang kita isi P0 adalah sama dengan 1 dibagi dengan. Nah, ini kita jumlahkan dulu ya. Kita jumlahkan hasilnya berapa? Berarti kan 1 dibagi dengan, gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kita jumlahkan, ini semua kita jumlahkan. Berarti di sini teman-teman punya 1 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 10,667 gitu ya. Ditambah 10,667 lalu ditambah lagi 8,533. Terlihat di sini? Gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan lambda dibagi dengan mu berpangkat C, berarti 4 berpangkat 6. Lalu dibagi dengan C faktorial. C faktorial itu adalah 6 faktorial ya. Kemudian dikalikan dengan 1 dikurangin lambda dibagi dengan C. Berarti 20 dibagi 6 dikalikan dengan 4. 6 dikalikan dengan 5, maaf. Kelihatan di sini teman-teman semua? Berapa hasil akhirnya? Ada yang bisa bantu? 1 ditambah dengan 4 ditambah 8 ditambah 10,667, 10,667, 8,533. Berarti 42 gitu ya.
Berarti sama dengan 1 dibagi 42,867 gitu ya. Lalu ditambahkan dengan, nah untuk ini 1 dikurangin 20 per 30. 0,33. 1 dikurangin 20 per 30 adalah 0,333. Berarti hasil akhirnya berapa teman-teman? 1 dibagi dengan berapa? 42,867 ditambah 0,333. Hasil akhirnya adalah 0,023. Sama nggak? Hasilnya adalah 0,023. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, 10,6. Coba kita cross check lagi ya. 4 pangkat 4 dibagi 4, 3, 2, 1, 10,67. Kemudian 4 pangkat 5 dibagi 5, 4, 3, 2, 1. Ya, nah nanti teman-teman ini hasilnya adalah 0,023. Sedangkan kalau di dalam sini 0,01669. Biasanya ada sedikit perbedaannya itu adalah nah, sini teman-teman. Di sini kan dikasih tahu bahwa VS-nya itu adalah 0,04 ya, teman-teman ya. Dan dimintanya itu adalah untuk probabilitas, berarti tidak akan bergantung. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nilainya itu adalah hampir sama, hanya saja mungkin pada saat melakukan perhitungan di dalam buku itu, koma atau pembulatan yang digunakan dalam perhitungan itu sedikit berbeda. Tapi untuk rumusnya itu hampir sama dengan perhitungan yang kita lakukan di dalam pen. Gitu ya, Bu, teman-teman. Bu, izin apa? Koreksi, sepertinya yang di bagian pelanggan ketika sama dengan jumlah server itu kita melakukan kesilapan, Bu. Soalnya saya dapat 17,067. Yang mana? Yang bagian apa? Yang bawah. Probabilitas ketika n-nya lebih besar sama dengan 6. Ketika n-nya lebih besar daripada 6. Kenapa? Ketika lebih besar daripada 6? Itu harusnya jika dijumlahkan itu hasilnya totalnya 17,0667. 17,067. Oke. Terus? Terus kalau digabung tadi yang sama probabilitas pelanggan di bawah 6, itu hasilnya sama dengan yang di buku. Hasilnya sama dengan yang di buku. Oh, baik. Terima kasih. Bagaimana di sini? Kalau kita perhatikan, 17,67. Di sini kan C-nya sama dengan 6 ya? 17,067. Yang bawah ya? Yang bagian 4 pangkat 6 per 6 faktorial kali 1 kurang rho. 4 faktorial. Coba kita lihat 4 pangkat 6. 4 pangkat 6. Dibagi dengan 6 faktorial. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian dikalikan dengan 1 dikurangin 20 per 6 kali 5. Berapa hasilnya? 17,067. Baik. Berarti di sini ya. Terima kasih. Ini ya. Iya, Bu. Gitu ya. Berarti kita punya
Hasilnya 17,067. Berarti kalau kita hitung 1 dibagi hasilnya 0,01669 gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Berarti ketika teman-teman melakukan perhitungan, jadi di sini saya berusaha untuk mengulik supaya ketika teman-teman nanti ini bingung tiba-tiba, Bu, ini dapat 0,01669 itu bagaimana untuk merinci setiap elemen yang ada. Jadi ketika teman-teman menemukan rumus seperti yang ada di sini, yaitu berupa suatu nilai sigma, maka teman-teman yang harus dilakukan pertama kali adalah mencari terlebih dahulu. Ketika K sama dengan 0, K sama dengan 1 gitu ya, K sama dengan 2, sama dengan 3, 4, hingga yang terakhir adalah C min 1. Paham ya teman-teman semua ya? Paham, Bu. Gitu ya. Jadi ini kita sharing supaya teman-teman mengerti bagaimana perhitungan ini bisa dilakukan. Dan ketika sudah tahu merinci, maka kita bisa mendetailkan ketika ditanya untuk probabilitas pada saat tidak ada pelanggan di dalam antrian tersebut ataupun sistemnya. Gitu ya teman-teman. Sampai di sini dimengerti semuanya? Ngerti, Bu. Gampang ya? Berikutnya, untuk yang contoh nomor 2. Untuk contoh nomor 2, itu yang ditanya apa teman-teman? Untuk contoh nomor 2, kita lihat ya, dia MGC1, MGC maaf, dengan laju datangnya lambdanya adalah sebesar 20. Kemudian untuk laju layarnya adalah mu sama dengan sebesar 5. Kemudian ES-nya adalah 1/5 yaitu 0,2. Dan variansinya sebesar 0,04 jam kuadrat. Dan jumlah layanannya sebesar C sama dengan 6. Nah, di sini adalah hampiran. Jadi hampiran yang ditanya adalah untuk probabilitas pada saat N sama dengan C dikurangi dengan 4. Berarti ketika C dikurangi dengan 4, berarti 6 dikurang 4 sebanyak 2, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang ditanya adalah P2-nya berapa? Sekarang kita lihat rumus P2 itu adalah lambda dibagi dengan mu berpangkat dengan N dibagi dengan N faktorialnya, teman-teman. Lalu dikalikan dengan P0. Berarti teman-teman harus mencari P0-nya terlebih dahulu ya. Oke, cari dulu P0-nya. Dan ketika N-nya itu bergerak dari 1 sampai dengan N-1. Berarti C min 1 itu C-nya adalah 6 dikurangin 1 berarti 5. Berarti N-nya akan bergerak 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan kita cari dulu ya. P0-nya hampir sama seperti tadi, dibuka dulu ya di sini. C min 1 berarti adalah sampai dengan 5. Tadi kita dapat hasilnya 0,01669. Kemudian kita lakukan suatu substitusi P2-nya. Berarti P2 ini kita lakukan di sini teman-teman. Coba ini boleh dihapus atau mau di screenshot terlebih dahulu? Sudah, Bu. Sudah, terima kasih. Kita coba mengerjakan ke P2-nya. Ya, berarti kita punya rumus adalah PN adalah sama dengan lambda dibagi dengan mu berpangkat N dibagi dengan N faktorialnya. Kemudian dikalikan dengan P0. Dia bergerak ketika N-nya sama dengan 2. Gitu ya. Nah, berarti P2 besarnya sama dengan lambda dibagi dengan mu, berarti 4 berpangkat 2, gitu ya teman-teman. Dibagi dengan 2 faktorial, dikalikan dengan P0-nya adalah 0,01669. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita hitung berapa hasilnya di sini teman-teman. Ini kan 16 dibagi dengan 2 dikalikan 0,01669. Berapa hasil akhirnya? 8 dikali 0,669. 0,01669. 0,133 ya? 0,13352. Ini pembulatannya tergantung ya, mengambil atau menggunakan pembulatan berapa angka di belakang koma. Seperti itu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan tidak?
Mudah dimengerti? Sudah, Bu. Bukunya jelas ya untuk dipahamin. Paling nanti pada saat teman-teman mencoba melakukan perhitungan, lebih dirinci lagi. Ketika ada sigma, seandainya bingung, bikin aja catatan kecil di sebelahnya, seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa melakukan perhitungan yang sama untuk contoh 5.3, misalkan 5.4, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa kulik lagi ya untuk yang ada di modul 5 halaman misalkan ini yang bergantung terhadap rumusnya adalah 5.12 sampai dengan 5.22. Itu bisa dibaca lagi dan perhitungannya juga bisa disesuaikan. Baik, teman-teman, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Sepertinya sudah jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Alhamdulillah. Baik, teman-teman nanti silakan dibaca lagi modulnya. Ya, mudah-mudahan untuk pertemuan siang hari ini bisa menjadi tambahan insight buat teman-teman ketika mempelajari teori antrian. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa melewati ataupun mengerjakan tugas 1, tugas 3, tugas kedua, dan juga tugas ketiga dengan baik sehingga bisa lulus di mata kuliah teori antrian. Baik, terima kasih teman-teman atas waktu dan kesediaannya untuk ikut serta di dalam web teori antrian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.